Hello Riders, baik lagi bersama gue Prasta di PRSTL Motovlog. Kita ketemu lagi di konten Trips and Talk. Seperti yang kita ketahui, di negara kita ini udah banyak banget yang namanya kendaraan bermobil ataupun kendaraan bermotor. Dan kendaraan pun sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari yang memang sangat penting ya, untuk kepentingan pekerjaan, terus juga dan lain hal sebagainya. Semua butuh kendaraan. Dan setiap tahunnya jumlah kendaraan terus meningkat sampai mungkin sudah hampir nggak bisa terkendali ya, karena sekarang setiap orang udah bisa beli kendaraan. Kita bicara soal motor deh. Motor aja sekarang udah banyak yang harganya ya bisa dibilang mudah dijangkau lah, dengan DP murah, terus juga cicilan angsurannya juga nggak begitu mahal, masih bisa kepegang lah sama orang-orang yang bekerja gitu kan, meskipun gaji mereka juga nggak sampai UMR. Tapi seiring berjalannya perkembangan penjualan kendaraan, peningkatan pengguna kendaraan yang begitu pesat, ini juga menimbulkan meningkatnya jumlah kecelakaan yang meningkat. Dan banyaknya jumlah kendaraan di negara kita ini nggak diimbangi dengan kesadaran diri dari pengendara-pengendaranya sendiri, hingga menyebabkan kecelakaan itu sendiri gitu. Jadi nggak heran kalau kita lagi berkendara kemana, jalan kemana, tiba-tiba ada kecelakaan, ada yang jatuh lah, ada yang nabrak lah. Yang memang nggak bisa dipungkiri, di jalan memang udah sewajarnya ya, pasti kemungkinan besar pasti bakalan senggol-senggolan gitu. Tapi kan seharusnya itu bisa diminimalisir dengan cara berkendara yang penuh dengan rasa hati-hati dan kesadaran harus saling punya attitude dan saling menghargai di jalan gitu loh maksudnya. Karena kalau itu nggak terpenuhi kan ya, bayangin semua orang bawa kendaraan dengan cara yang arogan, dan itu kan pasti bahkan memakan korban jiwa, korban luka-luka gitu kan ya. Amit-amit ya, jangan sampai. Cuman yang nyataannya kan sekarang begitu. Dan itu yang sulit dikendalikan sama pemerintah. Bahkan sampai saat ini masih banyak kita lihat di jalan orang yang bawa kendaraan itu nggak pakai helm, atau juga nggak paham tentang rambu lalu lintas. Dan yang paling parah adalah pengendara tersebut tidak bisa mengendalikan kendaraannya sendiri gitu loh. Maksudnya nggak menguasai kendaraan yang lagi dia kendarai. Jadi dengan begitulah ya terjadinya kecelakaan dan peristiwa-peristiwa seperti itu gitu. Tapi dari peristiwa kecelakaan ini ada hal yang lumayan mengejutkan yang baru gua ketahui gitu. Ternyata jumlah kecelakaan lalu lintas itu lebih banyak terjadi pada perempuan dibanding laki-laki. Jumlahnya emang nggak begitu banyak secara signifikan, nggak begitu beda jauh ya. Cuman di sini ternyata lebih banyak perempuan, men. Gue sempat baca di sebuah artikel di Google, di tempo.co, yang mengatakan kalau angka kecelakaan yang melibatkan perempuan meningkat drastis dalam waktu 2 tahun, jauh lebih cepat dari peningkatan angka pengendara perempuan. Jadi yang disampaikan di artikel yang gue baca itu, jumlah pengendara perempuan tuh jumlahnya ternyata meningkat. Mungkin dari tuntutan kehidupan ya, banyak juga perempuan yang jadi pemimpin keluarga, harus mencari nafkah gitu kan, terpaksa harus mengendarai kendaraan. Dan jumlah kecelakaannya melebihi angka pengendara perempuan itu sendiri gitu. Berarti kan udah banyak banget ya. Jadi di tahun 2017 ketika artikel ini ditulis, tingkat kecelakaan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2017 itu ternyata terus meningkat, men. Setiap harinya tuh ada sekitar 74 orang meninggal di jalan raya, dan sekitar 49,5%-nya dari kecelakaan tersebut melibatkan perempuan. Sebenarnya kita juga nggak boleh dan nggak bisa membedakan kemampuan berkendara orang itu cuma dari dilihat dari gender doang ya. Ya meskipun udah jadi rahasia umum kalau di jalan banyak perempuan yang bawa kendaraannya nggak beraturan atau nggak mengikuti nggak sesuai dengan rambu lalu lintas misalkan, atau dengan keselamatannya diri sendiri gitu.
kayaknya kesadarannya masih banyak yang belum sadar akan hal tersebut gitu. Misalnya kayak lo lihat di jalan raya tuh ada emak-emak gitu atau cewek bawa motor terus belok kanan sennya ke kiri. Terus juga terkadang ketika motor lewat medan jalanan yang agak rusak, si perempuan tersebut nggak bisa mengendalikan kendaraannya sendiri gitu. Terus juga apa namanya, kayak kurang kesadaran untuk mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain gitu kan. Kayak misalkan bawa motor tapi spionnya yang kiri atau yang kanan dihadapin ke mukanya dia gitu. Gue tahu perempuan emang penting banget untuk memperhatikan apa namanya penampilannya, cuman ya sebisa mungkin jangan sampai membahayakan diri sendiri juga gitu kan. Karena kan namanya spion kan fungsinya ya untuk melihat ke belakang, bukan untuk melihat muka sendiri atau difungsikan jadi hal yang lain gitu kan. Kesadarannya sih kalau kata gue. Dan juga mungkin gini loh, menurut gue tuh dibutuhkan banget edukasi lebih ya, atau edukasi khusus dari pemerintah atau instansi gitu untuk memberikan pemahaman lebih dan menekankan bahwa menekankan ke perempuan, ke kaum perempuan untuk lebih berhati-hati dan memahami apapun yang berkaitan dengan berkendara gitu. Mungkin udah banyak banget artikel yang memberikan edukasi itu gitu kan. Terus juga katanya dari pemerintah juga, dari pihak kepolisian udah pernah juga bikin pengarahan seperti itu yang gue baca di artikel ya. Cuman kayaknya masih kurang apa ya, kurang meluas gitu loh. Jadi nggak semua perempuan tuh dapat informasi dan edukasi mengenai cara berkendara yang baik gitu. Dan terlebih lagi dari data yang tadi gue baca itu di artikel itu di Tempo.co, ternyata ya, pengendara perempuan tuh juga meningkat pesat kan dalam waktu 5 tahun terakhir. Berarti udah saatnya kita mengutamakan pemerintah tuh memberikan, atau nggak usah pemerintah deh, dari kita sendiri aja deh yang punya keluarga. Kayak misalkan lu punya istri, lu punya pacar, lu punya adik perempuan gitu kan, lu memberikan pemahaman lebih gitu supaya mereka berkendara lebih hati-hati dan nggak sembrono ya. Meskipun laki-laki juga banyak banget yang sembrono ya, malah yang kebut-kebutan emang rata-rata laki-laki. Cuman di sini meskipun ya kaum perempuan jarang banget ya kita lihat kayak kebut-kebutan trek-trekan gitu, meskipun ada ya, cuman kan nggak sebanyak laki-laki. Cuman kayak mereka kurang dapat edukasi gitu loh. Jadi saat ini tuh menurut gue bukan saatnya lagi ketika kita ngelihat perempuan bawa motor di jalan dan bawa motornya nggak wajar gitu, nggak sewajarnya. Udah bukan saatnya lagi kita cuman kayak ngejudge atau menertawakan atau kayak meledek atau gimana ya, kayak menjadikan lelucon gitu ya. Memang lucu sih kadang-kadang, yang ya ini nggak semua perempuan ya, cuma ada beberapa perempuan dan sebagian dan banyak juga gitu, nggak cuma sedikit, jumlahnya nggak sedikit kalau emang banyak perempuan yang kurang paham dengan cara berkendara gitu. Ya seharusnya dari kita sendiri gitu loh, kayak kita tuh harus lebih ngasih tahu lah. Dan gue berharap itu banyak konten-konten dimanapun ya, bukan cuma di artikel. Sekarang kan zamannya sosial media gitu, Instagram, terus juga apa yang dulu Twitter tuh kan, X itu kan, terus juga sekarang ada Thread dan lain sebagainya lah gitu. YouTube juga sekarang orang pasti nonton YouTube kan, siapa yang nggak nonton YouTube, di TV pun nonton YouTube. Dan gue berharap itu banyak konten-konten kreator yang bikin gimana supaya ngasih pemahaman lebih gitu, edukasi lebih. Jadi kayak gue bilang tadi, udah bukan saatnya lagi kita bikin itu jadi lelucon gitu. Meskipun di konten gue yang kemarin emang gue sempat kesel ya, di video gue yang kemarin tuh, yang sebelumnya pernah gitu kan, ada ibu-ibu jalan, dia mau nyalip, udah ngelakson gue kasih jalan, ternyata pas dia nyalip ngelewatin mobil, bukannya dia jalan terus nyalip terus kan karena kosong ya jalannya, atau dia ambil kiri gitu buat ngasih jalan yang di sebelah kanan, dia tetap stay di kanan. Dan itu posisinya dia nggak pakai helm, bawa anak di bonceng depan. Waduh itu bener deh, gue nggak ngerti itu bahaya banget gitu, dan itu membahayakan pengendara lain gitu. Makanya kan di situ gue langsung, wah itu kalau misalkan gue
tetap bertahan di belakang dia, nggak mendahului dia gitu kan. Pada akhirnya kan gue dari kiri kan mendahului kan, itu bisa membahayakan gue juga, karena di belakang juga pasti ada motor yang ngebut gitu, yang emang pengen nyalip ngebut. Misalkan ada dia kehalang mobil, terus dia nyari dari kiri, terus ambil kanan langsung kan, ngelewatin mobil yang di samping gue persis. Begitu ngelihat di kanan ada gue dan ada ibu-ibu itu, akhirnya jadi kecelakaan gitu kan. Dan ini bukan sekali dua kali, sebelumnya dulu gue juga pernah lihat ada ibu-ibu pengen belok ke kanan. Posisinya kan kalau belok ke kanan berarti kan di jalan raya tuh berarti dia harus nunggu kendaraan yang dari lawan arah untuk berhenti dulu atau kosong dulu kan. Tapi ini enggak. Posisi jalan ramai, dia ambil kanan langsung nggak pakai sen, dadakan tuh ya. Posisi depan lawan arah ada mobil, dia berhenti. Dari belakang orang bawa Satria FU ngebut sekencang-kencangnya, kira nabrak. Itu kental dua-duanya. Gue di situ nggak tahu tuh, gue udah merinding liatnya asli. Gue nggak kuat kan kalau kecelakaan gitu kadang-kadang kan, apalagi dulu gitu kan. Gue belum sering di jalan, jadi gue nggak begitu banyak punya pengalaman melihat orang kecelakaan, jadi ngeri gitu. Itu fatal banget itu fatal banget. Dan udah lama itu gue zaman SMP kalau nggak salah, lagi mau OTW ke sekolah gitu kan. Itu kacau men. Oh SMA, itu gue SMA, itu kacau banget. Dan udah lama ternyata memang kelalaian berkendara yang dilakukan oleh perempuan tuh, yang sebagian besar gue nggak bilang semuanya. Lu tekanin lagi sekali lagi, gue nggak bilang kalau perempuan itu nggak bisa berkendaraan dan nggak becus, ya enggak. Tapi ada beberapa sebagian besar yang memang gak dapat edukasi dan gak dapat pemahaman tentang cara berkendara yang baik. Kayak cewek gue kemarin bawa motor juga, dia spionnya kayak nggak ngarah ke belakang. Ya gue sempet bilangin gitu berapa kali, gue sempet ingetin supaya jangan kejadian kayak gitu lagi. Terus juga kayak misalkan mau nyalip tuh jangan sembarangan asal nyalip gitu kan. Gue selalu ingetin kayak gitu. Ada kendaraan kayak truk di depan, terus mau nggak dapat space kan untuk nyalip di sebelah kanan, akhirnya ambil kiri, dan kiri tuh lumpur atau medannya licin gitu. Itu kan membahayakan banget, dan banyak banget kecelakaan, kasus kecelakaan yang ketangkep kamera itu rata-rata kayak gitu. Nggak cuma perempuan sih, laki juga sama. Jadi kayak nggak sabar pengen nyalip mobil gede kayak truk gitu atau bis gitu, terus akhirnya dia ambil kiri, ternyata di kirinya itu kalau nggak lumpur ya pasir, kepleset jatuh, amit-amit itu kepalanya, aduh kacau deh, kelindes itu, dan langsung caw langsung mokat gitu kan. Amit-amit dah, benar-benar juga jangan sampai ya. Makanya gue wanti-wanti banget gitu, dan gue berharap kalian yang denger, yang lagi nyaksin video ini, gue berharap juga mulai dari sekarang kita ingetin kalau lo punya adik, kakak, saudara-saudara lainnya, atau anggota keluarga, istri atau ibu lo, atau ya pacar lo gitu, lo ingetin, lo beri pemahaman lebih supaya ya siapa sih yang mau kehilangan ya kan, atau siapa sih yang mau luka-luka gitu kan. Kita semua pengen berkendara selamat sampai tujuan. Nggak mungkin kan ada yang nggak mau kayak gitu, nggak mau selamat gitu, nggak mungkin kan. Jadi ya dari sekarang kayaknya kita harus mulai berikan pemahaman. Dan gue berharapnya juga banyak, ya kayak gue bilang tadi, gue berharap itu di YouTube tuh mulai deh ada gitu, kayak mungkin udah banyak kali ya, cuman kayaknya gue jarang lihat deh. Entah nggak viral apa gimana, cuma nggak mungkin kalau konten edukasi nggak viral. Maksudnya nggak nongol di beranda YouTube gitu ya, karena ya kayak YouTube tentang konten-konten kesehatan aja banyak gitu kan. Edukasi juga seharusnya bisa naik gitu. Dan mudah-mudahan semakin banyaknya orang yang membuat konten edukasi tentang pemahaman cara berkendara khususnya untuk perempuan, mudah-mudahan itu bisa terus meningkat dan sampai orang tuh sering lihat gitu di YouTube gitu kan, atau di konten-konten di konten lagi di sosial media lainnya. Jadi semua bisa dapat pengetahuannya gitu. Dan kalau perlu dari pemerintah sendiri lebih diperluas lagi tuh edukasi tentang berkendara khususnya untuk perempuan, dibikin khusus gitu, kayak entah seminar lah atau apa, ya sosialisasi ke pemukiman warga gitu kan. Biasanya kan ada kan kayak gitu kan. Jadi semua merata gitu, dan kita bisa jauh lebih hati-hati lagi untuk menjaga keselamatan diri kita dan keselamatan orang lain di jalan. Dan apalagi saat ini udah banyak banget kan yang menyuarakan emansipasi wanita gitu. Berarti kita udah nggak bisa membedakan gender perempuan dan laki-laki untuk
misalkan kayak perbedaan gitu, kayak membeda-bedakan, kita udah nggak bisa karena semua udah sama rata. Perempuan juga jadi pencari nafkah, laki-laki juga pencari nafkah. Perempuan udah bekerja sebagai wanita karir, udah enggak. Beda sama zaman dulu yang katanya perempuan cuma masa depan itu cuma bisa masak di dapur gitu. Itu juga nggak berlaku. Zaman sekarang semua sama. Jadi udah nggak usah beda-bedakan lagi lah. Ya kita nggak bisa bilang dengan seenaknya kalau perempuan tuh pengendara yang buruk gitu. Kita nggak bisa ngomong gitu lagi. Pembalap aja ada perempuan kok, motor trail juga banyak yang perempuan. Ya paling segitu aja dulu video kali ini. Semoga informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat dan jadi pengingat untuk kita ya, supaya kita lebih berhati-hati lagi dan lebih waspada lagi. Oke, thank you banget buat yang udah nyaksiin. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen bagi yang belum, biar supaya channel ini bisa berkembang terus dan memberikan konten-konten yang informatif dan bermanfaat dan juga menghibur bagi kalian semua. Oke, kalau gitu gue pamit ya. See you on the next road. Bye.